Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP, teman-teman ya. Oke teman, untuk pagi yang berbahagia ini, sebelum FP1, FP2 MotoGP San Marino ya teman-teman, pada hari ini Jumat tanggal 8 September 2023, kita ada beberapa poin yang perlu kita bahas ya. Ini poinnya sangat panas sekali ya, makin panas ya. Hati-hati teman-teman, kalau boleh pakai sarung tangan teman-teman supaya tidak terbakar tangannya ya. Oke teman-teman, yang poin pertama tentunya kabar terkini Marc Marquez dan isu terkini Marc Marquez semakin panas teman-teman ya. Ada yang mengatakan dari berita AS ya, dari berita AS yang mengatakan selangkah lagi Marc Marquez akan ke Gresini Racing ya. Tinggal tanda tangan tinggal sign saja ya. Tinggal tanda tangan lagi ya, tapi kapan kita nggak tahu. Namun di sela-sela itu Marc Marquez mengamuk juga. Dia mengamuk juga ke wartawan yang bertanya tentang ini ya. Nanti kita bahas teman-teman ya. Oke, kabar kedua tentunya kabar Francesco Bagnaia ya, yang mana dia sudah melakukan cek medis ya di sirkuit San Marino dan diluluskan ya. Dan kabar terkininya teman-teman ya. Oke teman, untuk informasi pertama yang mana di sini ya, kabar Marc Marquez tentunya teman-teman sudah tahu ya. Kabar terkini Marc Marquez bisa dilihat di Instagramnya ya, yang mana Marc Marquez kemarin ya, 15 jam yang lalu dia bersepeda mengelilingi sirkuit Red Bull atau sirkuit Misano teman-teman ya. Misano teman-teman ini ya. Yes, sirkuit Misano atau San Marino teman-teman ya. Yang mana di sini Alex Marquez dengan asistennya dan Marc Marquez dengan asistennya juga bersepeda, dan Marc Marquez dengan gaya tembaknya ini cu gitu ya. Gitu. Dan ini Marc Marquez sedang menyalip Alex Marquez ya. Ini nanti pasti kita tahu kabarnya semakin panas teman-teman ya. Kabarnya semakin panas dan isunya semakin dekat, yang mana Marc Marquez gabung ke Gresini teman-teman ya. Wow, gila parah ini kalau memang benar gabung ke Gresini ini. Dan Marc Marquez santuy, ada videonya ini, santuy ketawa dia. Ketawanya ini Mimi rasa ketawa apa ini? Ini ketawa sebab ingin meninggalkan Honda ya. Senyum deh kok. Mimin bilang gitu terus senyum dia. Marquez kepret nanti dia. Aduh, kita baru bahas dia mau ke Gresini, terus dia cakap jangan bilang gitu ya. Marc, betul kau pergi ke Gresini? Betul Mak, berarti di sini sudah sah teman-teman ya, antara Mimin dengan Marc Marquez ini ya, sudah sah ya, yang mana Marc Marquez sudah menjawab ya. Dia akan bergabung ke Marc Marquez. Kita tanya lagi, Marc, betul kamu akan bergabung dengan Gresini? Senyum dia teman, dia senyum, gila marah. Oke, berarti kita paham ya. Biasanya kalau orang tua dulu kalau ditanyain dia orangnya senyum-senyum, berarti itu setuju teman-teman ya. Oke, berarti kalau di situ sudah ini ya. Kita langsung aja ke beritanya, yang mana Marc Marquez selangkah lagi akan bersama Gresini Racing. Dan Marc Marquez di sela-sela tersebut juga mengamuk saat dikatakan pindah ke Gresini Racing, yang mana Marc Marquez dilaporkan hanya
hanya tanda tangan terakhir untuk menyertai Grace ini. Saga mengenai masa depan juara MotoGP 8 kali tersebut menguras langkah besar ke hadapan hujung minggu di Misano. Pemergian Marquez dari Honda semakin mendapat momentum, tulis kabar dari AS ya teman-teman. AS ini adalah satu surat kabar atau kabar berita dengan nama AS ya. Dia bersedia untuk menyertai abangnya yaitu Alex Marquez di Grace ini musim depan. Terdapat hubungan penting antara kedua-dua pihak pasukan dan penunggang di luar kilang, dilaporkan ya. Perjanjian itu hampir menjadi realiti tanpa ketiadaan butiran untuk dimuktamadkan ya. Terdapat kenalan dan tanda tangan terakhir akan menjadi manis. Laporan Speedweek, Marc Marquez telah membuat keputusan. Dia akan meninggalkan Repsol Honda selepas 11 tahun dan akan membentuk pasukan Gresini Ducati bersama Alex Marquez pada 2024. Ini kabar dari Speedweek ya. Dari Speedweek mengatakan Marc Marquez sudah membuat keputusan. Ini bermakna ujian pada hari Senin tersebut atau tes pada hari Senin dengan prototipe Honda RC21 3V 2024 tidak lagi penting karena Marquez telah lama kehilangan harapan untuk masa yang lebih baik di Honda. Carlo Merlini, pengarah komersial dan pemasaran Gresini, berkata kepada kabar AS, sudah tentu jika Marquez dan Joan Mir bersedia untuk ditandatangani oleh pasukan Gresini, pasukan itu ingin mempunyai pelumba seperti itu dan siapa yang tidak menyukainya. Ducati berkali-kali menegaskan bahwa mendapatkan Marquez tidak sesuai dengan falsafah mereka untuk bertaruh kepada pelumba yang lebih mudah dan akan datang. Kerusi yang dilaporkan akan dituntut oleh Marquez ketika ini adalah milik Fabio Di Giannantonio yang kontraknya akan tamat pada penghujung tahun ini dan tidak mempunyai penjelasan mengenai di mana dia akan berada tahun depan. Marquez gagal menamatkan spekulasi bahwa dia akan meninggalkan Honda apabila diberi peluang pada Kamis di Misano. Saya mempunyai kontrak untuk tahun depan dengan Honda adalah jawabannya kepada soalan sama ada dia pergi atau tidak. Jadi itu keputusan Anda. Saya mempunyai kontrak untuk tahun depan dengan Honda. Dia mengulanginya. Dia menyemarakkan kabar angin itu dengan menyiarkan perkara sedang berlaku kepada sosial media. Frasa biasa digunakan apabila klub bola sepak Barcelona merancang perpindahan berbesarnya. Di sini penjelasan dari intisari Marc Marquez ini adalah yang mana dikabarkan oleh AS ini yang mana sudah ada perjumpaan antara ini ya Marc Marquez dengan pihak sebelah ya. Namun di sini tidak bisa dikatakan sebab perjanjian itu hampir menjadi realiti tanpa ketiadaan butiran, tanpa ada bukti ya, belum ada bukti. Namun kejadian ini hampir betul-betul dibilang, tapi tidak ada bukti untuk ditunjukkan gitu ya. Kabar anginnya kuat gitu ya. Namun belum dapat dirasakan gitu ya. Pokoknya paham ya teman-teman ya. Kabar anginnya sangat kuat, tapi nggak ada bukti yang ditunjukkan gitu ya maksud berita ini ya. Dan berita sebelah juga mengatakan yaitu dari Speedweek, dia mengatakan parah lagi. Speedweek mengatakan Marc Marquez sudah membuat keputusan. Di sini ya. Dan Marc Marquez marah dia di sini. Dia sampai dia bilang, jadi itu keputusan Anda. Maksudnya Marc Marquez tidak mengatakan apa-apa. Dia malah mengatakan itu kalian sendiri yang membuat spekulasi seperti itu. Saya mempunyai kontrak 2 tahun dengan Honda, dibilang gitu ya. Berapa kali Marc Marquez katakan saya masih ada kontrak dengan Repsol Honda, saya masih ada kontrak dengan Repsol Honda gitu ya. Jadi itu yang semua spekulasi yang saat ini berada makin panas itu apa? Jadi itu keputusan dari kalian semua. Maksudnya dari yang bertanya itu, yang dari pengamat atau gimana gitu ya. Ini yang membuat Marc Marquez geram. Namun kita belum tahu juga, kita lihat saja nanti. Sebab ada rumor mengatakan Marc Marquez melihat di saat usai tes Misano nanti. Bahkan dia berulang kali mengatakan tes Misano ini sangat penting baginya.
karena kita akan melihat RC213V di tes Misano ini adalah RC213V untuk MotoGP 2024 dengan mesin baru, prototipe baru, semuanya baru. Kalau teman-teman ingin jelas lagi, lebih bisa rekomendasi teman-teman nonton juga itu MSGP teman-teman ya. MSGP aduh lupa juga namanya. Mimin ini sering lupa ini namanya ya. Pokoknya di situ Mimin sudah nonton juga tadi malam, yang mana lebih kurang seperti Mimin katakan juga. Tapi lebih detail lagi abang siapa namanya itu yang jelaskan ya. Itu memang betul sebab dia katakan di tes Misano ini sangat penting bagi Marc Marquez dibilang. Dan dengan motor baru, mesin baru, semuanya untuk prototipe 2024 gitu ya teman. Dan setelah tes itu baru kita tahu nanti apa kabar sebenarnya. Kalau Marc Marquez di saat tes nanti senyum berarti Marc Marquez akan bertahan di Honda. Kalau Marc Marquez tidak senyum atau kita lihat pernyataannya nanti menunjukkan dia tidak senyum, berarti dia akan hengkang. Itu yang disebut oleh MSGP di YouTube, bisa dilihat teman-teman. Oke, untuk kabar poin kedua, yang mana kabar terkini Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dia mengatakan, saya bertuah berada di sini, saya mempunyai hematoma besar pada lutut kanan saya. Saya gembira dan bertuah berada di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kerja keras yang Alpinestar lakukan dari segi keselamatan. Mereka adalah yang teratas di dunia untuk perlindungan. Ini Grand Prix rumah saya, penting untuk berada di sini. Ia bukan mudah. Senin bukanlah hari yang mudah. Saya bangga dengan kerja yang kami lakukan. Sungguh luar biasa apa yang kami lakukan dari hari Senin hingga sekarang, sepanjang minggu dan selesai ya. Dan kabarnya Francesco Bagnaia juga sudah melakukan pengetesan di tim medis di sirkuit San Marino kemarin, sudah lulus ya. Sudah lulus dan declared lulus ya. Lulus declared, sudah bisa teman-teman, declared fit ya, bukan unfit teman-teman. Declared fit berarti Francesco Bagnaia bisa mengikuti MotoGP San Marino. Tapi belum kita lihat apakah dia bisa ngotot atau gimana gitu ya. Pasti ada drama di antara Pecco Bagnaia ini ya. Seperti kemarin itu di saat dia menggunakan tongkat 2 ya. Padahal nggak sakit ya, tapi dia tahu dia akan menang. Berarti supaya ada gimana gitu ya, biar wow dia gini-gini berarti menang gitu ya. Oke teman-teman, itu saja untuk kabar pada hari ini, dan kita akan menikmati nanti FP1, FP2 pada pukul 3.45 menit ya. Pukul 3:45 untuk FP1 teman-teman ya. Untuk FP2 nya pada pukul berapa ya? Pukul 7 ke pukul 8. Pokoknya begitu teman-teman. Oke, jangan lupa kalau mau nonton terus saja ke nontongp.lol teman-teman. Nontongp.lol. Oke, di Google ketik aja nontongp.lol. Seperti biasa kita berdoa, berselawat dulu seperti biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.